Episode lalu, mereka berempat pun memutuskan untuk masuk ke kamar Rina bersama-sama. Kini mereka meringkuk, saling berdekatan di atas kasur. Ini baru sehari kita tinggal di rumah ini. Udah kayak gini, pokoknya besok aku mau cabut. Ucap Rina seraya mengusap air matanya. Terus kita mau pindah kemana? Kita udah bayar full. Aku gak berani minta lagi ke orang tuaku dengan alasan apa. Rumah ini ada setannya, jawab Lisa. Udah dong udah, kata Ani. Kita bertahan dulu aja, barang 3-4 hari lagi. Nanti aku coba kasih tahu sepupuku yang bisa mengatasi hal-hal kayak gini. Ucap si Marta di tengah perdebatan kecil itu. Hingga selang beberapa lama, satu persatu dari mereka pun mulai merebah di atas kasur. Meski terasa sempit, tapi inilah mungkin cara terbaik untuk mereka melewati malam yang kacau ini. Rina di situ menyalakan musik dari ponselnya, membiarkannya menyala sampai mereka semua terlelap. Dan sekarang saya mau melanjutkan cerita kelanjutannya, dari Mayang Hantu Penghuni Kontrakan. Kita mulai. Singkat cerita, sekitar pukul 6 pagi, mereka semua terbangun oleh suara bunga Tina. Istri Pak Wirjo yang sedang menyapu di halaman rumah kontrakan itu. Ani yang teringat bahwa ia ada kelas pagi ini, langsung bangkit berjalan menuju kamarnya. Dan setelah itu mandi, disusul oleh Lisa dan Marta yang segera keluar dari kamar Rina. Lisa masuk ke kamarnya, sementara Marta tampak berjalan keluar rumah, menyapa bunga Tina, yang tengah menyapu di halaman depan. Pagi Bu, ucap Marta seraya menganggukkan kepalanya. Mbak, sudah pada bangun ya, gimana semalam tidurnya? Nyenyak kan, kata bunga Tina dengan ramah. Iya Bu, nyenyak kok, jawab Marta dengan sedikit gugup. Alhamdulillah kalau nyenyak, ucap bunga Tina lagi. Tak lama kemudian Lisa muncul dari belakang, sambil membawa secangkir teh dengan sekonyong-konyong ia berkata. Rumah ini ada penunggunya ya Bu, kami semalam diganggu. Ucap Lisa ketus. Marta tampak menyenggol-nyenggol tubuh Lisa, mengisyaratkan agar ia tak sembarangan bicara. Apaan sih kamu Sa, kata Marta. Bunga Tina tersenyum, menoleh menghentikan sejenak aktivitasnya sambil berkata. Halah gak apa-apa, dia cuma mau kenalan aja, nanti lama-lama kalian juga terbiasa, jawab bunga Tina dengan halus. Bersamaan dengan itu, tampak Ani yang sepertinya hendak berangkat ke kampus muncul dari belakang mereka berdua. Minggir-minggir, aku takut telat nih, ucapnya sambil berjalan menyelip di antara Marta dan Lisa. Ani pun menyapa bunga Tina, dan selanjutnya pergi berlalu dengan terburu. Saya masuk dulu enggih Bu, kata Marta kepada bunga Tina yang selanjutnya diikuti juga oleh Lisa. Woi, itu yang punya kontrakan ya? Udah gila ya, kita disuruh terbiasa setelah kejadian semalam. Tanya Lisa sambil mengikuti Marta yang sedang berjalan menuju dapur. Bukan, itu cuma orang yang disuruh ngurusin rumah ini aja, yang punya rumah ini bukan orang sini. Jawab Marta seraya mengambil cangkir dan menuangkan air hangat. Oh ya, kamu jadi hubungin sepupumu kan? Buat nanganin ini, tanya Lisa lagi. Iya, nanti aku telpon orangnya, jawab Marta singkat sambil menyesap minumannya. Hampir bersamaan dengan itu, si Rina datang dengan handuk dan peralatan mandi yang ia bawa. Sambil melewati Marta dan Lisa yang tengah berdiri di ruangan dapur itu. Ia pun berkata, pokoknya kalau kejadian semalam terulang lagi, aku bakalan cabut dari rumah ini. Ucapnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Marta mengambil ponsel dari saku celananya, menepati janjinya untuk menghubungi sepupunya itu. Nanti sore sepupuku mau ke sini, ucap Marta setelah menutup panggilan dari sepupunya itu. Singkat waktu, sekira pukul 9 pagi, Rina berangkat ke kampus, begitu juga dengan Lisa yang menyusul setelahnya sekira pukul 10 pagi. Sementara sekarang tinggal Marta sendirilah di rumah kontrakan ini, karena kebetulan hari ini dia memutuskan untuk tidak ke kampus dulu. Entah apa alasannya, yang jelas ada sesuatu yang harus Marta lakukan hari ini. Yang berhubungan dengan kejadian semalam tentunya. Marta tengah berada di kamarnya, bermain dengan laptopnya, menonton film-film yang sebenarnya sudah pernah ia tonton sebelumnya. Entahlah, mungkin ia merasa suntuk saja atau hanya sekedar ingin membunuh waktu. Berjam berlalu, perutnya mulai keroncongan. Marta pun bangkit dan berjalan menuju dapur, untuk memasak mie instan. Seraya menunggu matang, ia pun mulai iseng memeriksa keadaan sekitar. Membuka pintu belakang dapur yang terhubung ke pekarangan. Seketika, matanya tertuju ke arah sumur di sisi kanan pekarangan itu. Oh iya, ngisi air daripada nanti kehabisan.
ucapnya sambil berjalan ke arah sumur, dan memencet saklar ledeng yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Wirjo. Setelah itu ia pun kembali berjalan masuk menuju dapur, dan menyadari mie yang dimasaknya sudah hampir matang. Mie sudah siap tertata di atas piringnya. Martha berjalan pelan kembali ke kamarnya. Ia pun makan seraya memandangi layar laptopnya. Sekira ketika ia sudah hampir selesai dengan makanannya itu, tiba-tiba terdengar suara yang menyebut namanya. "Hei Martha," suaranya terdengar cukup jelas di siang itu, walau dengan nada yang berbisik. Mata Martha langsung terbuka lebar, memandangi sekeliling. Menjeda tayangan di laptopnya, untuk meyakinkan suara yang baru saja seperti ia dengar. "Ah halu nih aku, masa siang-siang bolong gini?" Batin Martha sambil kembali menghentikan jeda, dan meneruskan tontonannya. Seraya memandang layar, Martha memakan suapan terakhirnya, dan bersamaan dengan itu, suara itu terdengar lagi. "Hai Martha," suara itu terdengar jelas membisik di dekat telinganya, membuatnya sempat terkejut, sampai-sampai menjatuhkan garpu yang digenggamnya. Menyadari suara itu benar-benar ada, Martha langsung mengeraskan volume laptopnya dengan maksimal. Meski nyatanya itu tak cukup membantu, karena selang beberapa saat kemudian, suara itu terdengar lagi dengan kata-kata yang sedikit berbeda. "Hai Martha, aku Mayang, kita bisa temenan kan?" Begitu kata suara tak bertuan itu, terdengar jelas di dekat telinga Martha. Martha yang mulai ketakutan, langsung menutup telinga dan memejamkan kedua matanya. "Astagfirullah, astagfirullah," ucapnya dengan agak keras. Beruntung setelah beberapa lama Martha menutup telinga dan matanya, suara itu tak terdengar lagi. Buru-buru ia menyambar ponsel di sampingnya dan menghubungi sepupunya. "Halo, Antok, bisa kesini sekarang enggak? Tolong aku, barusan digangguin," ucap Martha tanpa memberi kesempatan sepupunya itu untuk berbicara terlebih dahulu. "Hah, siang-siang begini?" jawab Antok agak keheranan. "Pokoknya kamu kesini sekarang," ucap Martha. Oke, aku OTW nih," jawab Antok dan kemudian panggilan pun berakhir. Martha pun berdiri, berjalan ke sana kemari di dalam kamar seperti menunjukkan kegelisahannya. "Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk," ucap Martha berulang kali. Sekian ceritanya, tonton terus kelanjutannya cerita Mayang penghuni kontrakan di sini. Sebelum berpamitan, bagi kalian yang baru mampir atau belum bergabung, ayo subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oh iya, bagi kalian yang mau lihat atau mau baca versi tulisannya, kalian bisa juga mampir ke Twitternya Agil Saputra. Alamat Twitter ada di deskripsi video ini. Di sana banyak cerita horor juga lainnya, yang pastinya bikin kalian merinding. Terima kasih Mas Agil Saputra, sudah mengizinkan ceritanya dibawakan di platform YouTube saya. Salam kumis, kumpulan misteri.